Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Hari ini 25 Januari 2024. Ya, tepatnya ini after match Barcelona. Tapi ini jam 6.15. Gue langsung tag, gue langsung mau upload pertandingan karena emosionalnya masih tersimpan. Baru ke-save banget gregetannya. Kita akan bahas Barcelona yang tersingkir di Copa del Rey oleh Athletic Bilbao. Ini Barcelona langganan kalah dengan Athletic Bilbao di Copa del Rey. Dan seperti apa jalannya pertandingan, apa aja yang harus dilakukan oleh Barcelona ke depannya, dan salah siapa Barcelona tersingkir di ajang Copa del Rey ini, karena ini memupus harapan treble winner. Ya, walaupun gua sangat super tidak yakin Barcelona memenangkan gelar apapun. Ini adalah janji-janji manis Xavi. Jadi hasil yang ini, hasil kalau gue bilang hasil yang pas, cocok, tepat untuk Athletic Bilbao, dan hasil yang sangat layak untuk Barcelona. Jadi mudah-mudahan gue masih inget. Tadi gue nggak sempat nyatet, tapi gue ada beberapa poin-poin penting di Barcelona. Jadi gini, tersingkirnya Barcelona ini banyak keputusan-keputusan Xavi yang gak masuk akal. Kayak mainin Roberto, Vitor Roque disimpan, Felix gak mau dimainin dari awal, dari kemarin-kemarin. Terus juga ya ada cedera-cedera dan ada peluang-peluang yang gagal. Tapi di samping itu teman-teman, kalau kalian bilang Xavi ini gak ada otaknya, jadi Barcelona tuh kalah di tangan Xavi ketika Copa del Rey. Kalau kita masih menyalahkan Xavi, kita yang salah, teman-teman. Ya, karena kita harus bisa mengamini, karena kita harus paham kalau otak dan kemampuan Xavi itu sudah dilakukan, sudah digunakan secara menyeluruh ketika dia menjadi pemain. Jadi ketika dia udah menjadi pelatih seperti sekarang, otaknya udah bukan nggak dipakai, emang nggak punya. Mohon maaf nih, banyak head speech nih kayaknya nih gue nih ya buat Xavi. Emang gak punya otak. Jadi kita gak bisa terus-menerus menyalahkan Xavi. Sementara kalau kita tarik lagi, Laporta ini adalah politisi. Dia kalau ngomong, dia kalau press con, dia kalau menyelesaikan masalah itu penuh diplomatis kata-katanya, dan gak bakal bola ada di dia. Ketika tersudutkan, gak bakal dia menjadi spotlight sebagai orang yang disudutkan. Dia selalu mencari cara. Nah, kali ini gue yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita udah mengaminin Xavi gak punya otak, Xavi emang tolol dan segitu aja, bolanya ada di Laporta. Dia gak mau dia yang megang bola dapat spotlight jelek, karena dia keadaannya sekarang Barcelona manajemen keuangannya sangat jelek dan lagi ada masalah. Kalau dia datengin pelatih lagi pasti nambah biaya, entah sedikit atau banyak, dan pelatih bakal ngerombak pemain yang jelas-jelas loyo letol-letol kayak nggak punya darah ini. Bakal ribet lagi. Daripada hal itu terjadi, Laporta pusing, tumbalkanlah Xavi ini. Silakan dibantah ya. Menurut gua pelatih udah kayak gitu tuh harus dipecat. Xavi tuh ngomong kayak, ya izinkan saya berlaga sampai akhir musim, ketika kalau saya nggak dapat trofi satupun silakan pecat saya. Itu menurut gua dia cuma ngulur-ngulur waktu buat dipecat. Kalau Barcelona keuangan stabil, atau kalau Barcelona klub yang normal, udah nggak ada pelatih kayak Xavi. Udah nggak ada pelatih yang nggak punya otak kayak Xavi. Nanti gue jelasin nggak punya otaknya seperti apa. Jadi bolanya itu ya ada di Xavi, kita ngelihatnya. Padahal Laporta dan manajemen Barca yang punya keputusan buat pecat dia. Udah nggak di situ lagi mikirnya. Jadi memang dilempar buat Xavi, ditumbalin, dikambing hitamin ya. Karena kalau datengin pelatih pasti minta rombak tim, ribet lagi, ada kemauan-kemauan lagi yang nggak bisa diturutin sama Barcelona. Mending Xavi di stayin aja. Ya mungkin nanti peringkat 3, peringkat 4 biar ada bonus-bonusnya dikit. Karena juara agak rada nggak mungkin. Apalagi Liga Champion, aduh, itu sangat-sangat mustahil buat Barcelona menjadi juara Liga Champions kalau main seperti tadi dan pelatihnya Xavi. Itu sepak bola nggak adil menurut gue kalau Barcelona juara Liga Champions. Oke, kita ke pertandingan. Pertandingan ini seperti biasa main 4-3-3, dan tapi gue ngelihat perbedaan Athletic Bilbao dan Barcelona sekarang adalah, dulu
kalahnya Barcelona dengan Athletic Bilbao di Copa del Rey itu ketika masih Marcelino yang jadi pelatih Athletic Bilbao. Gue sebel Barcelona kalah. Karena apa? Bilbao negatif football, semuanya negatif. Ngulur-ngulur waktu, pace-nya dilambatin, ultra defense, Saywar nggak penting. Tapi sekarang Valverde yang melatih Athletic Bilbao itu beda. Atraktif, tampil menyerang, pressing di atas, 6 orang di atas pressing. Dan entah kenapa ketika 6 orang di depan pressing, Barcelona tuh nggak pernah nyampe bola keluar, nggak pernah nyampe bola direct dan second ball-nya dapat. Padahal kalau 6 orang udah ada di areal pertahanan Barcelona ketika pressing dari Athletic Bilbao, itu kalau ada bola direct yang bagus, itu ada wall yang bagus, sebenarnya bisa. Tapi Barcelona seakan-akan gak punya gelandang semalam, lu lihat. Pertandingan tadi pagi lu lihat gak punya gelandang. 3 gelandang, Gundo, De Jong, Pedri. Gundo gak terlihat. De Jong terlalu dalam, tapi sebenarnya dia gak bisa menjadi defense midfield. Pedri mangap, seperti biasa. Ya ini kan dia napas bayi, kalau gue bilang. Masih anak kecil, anak kicik, anak mami, jangan disentuh karena kalau disenggol jatuh, jangan dikeprak kakinya, kalau dikeprak cedera, jangan terlalu lama-lama, kalau enggak ntar mangap mukanya biru. Jadi Pedri ya udah anak kecil. De Jong, Gundo, gue nggak tahu entah dia mau single atau De Jong mau di playing atau mau double di tengah, nggak kelihatan. Yang jelas bola Barcelona di tengah nggak jalan. Bahkan di babak kedua aja dia cuma punya 3 shoot on target. Ya. Di belakang Araujo masih gedebak-gedebuk. Gol tuh terlalu cepat. Jadi gini, bisa gak Barcelona ini main langsung di menit 10, langsung di menit 15? Karena kalau main di babak pertama, babak kedua, awal-awal itu pasti selalu kebobolan cepet. Gak tahu masalahnya apa, grogi kah, panik kah, slip-slip kah, atau emang gak siap bermain. Selalu gol bola awal menit bermain. Itu yang terjadi. Iñaki Peña kebobolan mulu. Lah, kosong, backnya kosong, tengahnya nggak bisa nutup, kiper digebugin. Siapa yang nggak mati kiper digebugin setiap saat? Kita balik lagi ke Barcelona dari line up. Nih line up ya udah, ini emang adanya segini. Pemain cadangan di bench tuh tinggal bocah-bocah. Memang nggak bisa berharap banyak, dan ya di lini tengah ngaco. Lamine Yamal ini harusnya bisa menang Barcelona atau bisa menciptakan gol lebih dari 1, karena beberapa ada 2 peluang, yang satu yang di chip ball tapi masih melenceng, yang satu kiper udah digocek tapi masih melenceng. Lagi-lagi ya kematangan ini sangat diperlukan. Lamine Yamal kadang bola-bola yang harusnya susah buat gol sama dia malah gol, tapi bola yang harusnya gol malah nggak gol. Tapi gue seneng lihat prospek Lamine Yamal dan beberapa pemain kayak Ford. Balde memang harus diganti karena dia emang selalu melakukan hobi dan skill yang dia punya, yaitu passing ke lawan, gebok ke lawan ya. Balde harus diganti, dan gue cukup seneng penggantian Balde itu ada Ford masuk, pemain muda, dan dia berhasil menutup celah dari sebelah kiri. Williams mau junior mau senior, sebenarnya media agak ditutup bisa, dan nutupnya itu pakai teknik. Ini yang cukup gelega, dasar-dasar sepak bola Ford harusnya punya. Tinggal di ya fitness, energi, atau dinaikin lagi tentang fisik dan endurance. Itu Barcelona masalah endurance. Ya di sebelah kanan Konde main jelek banget. Araujo main gedebak-gedebuk seperti biasa. Christensen juga di awal-awal pusing, panik. Di lini tengah aneh. Dan Ferran Torres yang kemarin bagus banget, ya karena lawannya Liga 3 sih, itu tidak terlihat sama sekali. Dan Lewandowski bisa menciptakan gol, yang seperti gue bilang nih, orang masih menciptakan gol. Untuk menciptakan gol gimana caranya? Itu ciptakanlah peluang. Gimana cara menciptakan peluang? Ya dibikin. Kalau Lewandowski yang gak bisa golin, bukan Lewanya yang diganti, tapi orang-orang yang gak bisa menciptakan peluangnya yang dibenerin. Tapi Xavi tidak melakukan itu. Ya udah, emang ya udah segitu Xavi, kita harus mengamini. Di lini depan seperti itu. Dan tibalah pergantian pemain, tibalah keputusan-keputusan pelatih tanpa kepala, pelatih tanpa otak ini akhirnya memutuskan untuk babak kedua bermain. Ada
Lamine Yamal akhirnya ditarik, dan Pedri akhirnya ditarik. Siapa yang menggantikan Pedri? Sergi Roberto. Yang gue udah bilang Sergi Roberto nih Nampas nggak punya. Dia main menit berapa ya tadi ya? Babak tambahan apa ya? Babak tambahan dia main. Tapi kok bisa dia main masuk babak tambahan, tapi kok dia lebih capek dari teman-teman yang udah main. Aneh. Dan dia masuk cuma ngapain? Apa kontribusinya dan apa yang dipikirkan oleh Xavi ketika memasukkan Sergi Roberto? Dua pemain yang masuk dan sangat beda. Very different antara Sergi Roberto dan William Senior. Sama-sama dianggap pahlawan, tapi yang muncul sebagai pahlawan adalah Williams muncul sebagai pahlawan bagi Marga Basque, bagi supporter Atletico Bilbao, dan bagi pelatih Bilbao, bagi tim Bilbao. Roberto masuk juga sebagai pahlawan, tapi pahlawan hanya di otak Xavi, bukan di otak Xavi, di kepala, karena otaknya tidak ada. Apa yang dilakukan Sergi Roberto dan William langsung mendobrak. William ini 48 jam yang lalu dia membela Ghana di AFCON di Piala Afrika. Diterbang langsung ke atlet Bilbao, langsung memperkuat Bilbao dan memberikan kontribusi menciptakan gol. Sementara Sergi Roberto dari bangku cadangan ketika main lebih capek. Gimana sih? Tulang kemana? Gimana lu mau ditakutin sama lawan lu, sementara lu punya senior yang lemes, gak punya darah, gak punya tulang, gak punya mental, gak punya semangat, gak punya skill, gak punya spirit. Hancur Barcelona, tim terkutuk. Apalagi tadi. Oke, Sergi Roberto. Jadi buat kalian yang bilang Xavi gak belajar ya, kok bisa masukin Sergi? Bukan gak belajar, gak punya otak. Kita harus mengamini itu. Kita justru harus menolong Xavi dengan cara mengeluarkan Xavi dari Barcelona. Entah gimana caranya. Karena ya udah, ini bola kita pindahin ke tangan manajemen Barcelona. Vitor Roque gue kira masuk, ternyata Marc Guiu. Oke, Marc Guiu di U17 kemarin dia top skor beberapa kali menciptakan gol penting di Barcelona, tapi masih agak susah. Mending udah tahu kalah, coba aja langsung Vitor Roque daripada jadi patung, jadi manekin di bangku cadangan. Di selebihnya itu sih, apa yang harus dilakukan Barcelona berat. Ini puasa gelar, peluang puasa gelar sangat terbuka lebar buat Barcelona. Sekarang gini, sepak bola sekarang itu apa ya? Udah main tempo, speed, endurance tuh seakan-akan sekarang jadi nomor 1. Bahkan Xavi, Iniesta, ketika main zaman sekarang, lu ketemu orang-orang yang ngepres, orang yang nabrak lu, bisa jadi nggak se good game zaman dulu lah. Kalau mau punya gelandang, sekarang kan rule model gelandang udah ada. KDB lah, siapalah. Brunonya aja dia punya fighting spirit, dia punya fisik yang bagus, Bruno Fernandes. Nah, yang ada di Barcelona ini adalah ya Gundo oke. Ketika main di City karena unit lu bagus, kiri kanan lu bagus, umpan ke depan ada siapa, di belakang ada siapa. Gundo nggak bisa main di unit yang jelek ke Barcelona. De Jong main bingung. Iya, lagi-lagi Barcelona butuh defense midfield yang murni, tapi bukan De Jong orangnya yang dipaksa menjadi defense midfield. Pedri mangap, sejago-jago apapun, selicin-licin apapun lu megang bola, tapi kalau fisik lu lemah, hancur sehancur-hancurnya. Jadi buat Pedri ini nanti gue bikin konten tersendiri di TikTok atau di Instagram tentang Pedri dan nafasnya. Semua Ferdi, Fermin, Gavi itu ya, Gavi sebenarnya bisa. Gavi sama Pedri, gue menganggap lebih berkelas Pedri. Tapi untuk sepak bola zaman sekarang, Gavi bakal lebih kepake, nanti lo lihat. Jadi Barcelona ini memang agak susah. Tim yang gak punya mental, tim yang gak punya spirit, gak ada, dia bahkan gak tahu di lapangan mau ngapain. Lu main di kandang lawan dengan supporter yang bergemuruh, mental diuji, itu nggak pengaruh buat Barcelona karena Barcelona nggak punya mental. Jadi
silakan nikmati kekalahan Barcelona. Bahkan Valverde, mantan pelatih Barcelona yang sekarang megang Athletic Bilbao, berhasil mengalahkan Barcelona. Entah kenapa gue bisa lega, gue bisa seneng ngeliat itu orang. Karena dulu hancur-hancurnya hujat oleh fans Barca. Ya gue lupa, gue mungkin hujat juga. Tapi sekarang dia bisa bilang bahwa siapa yang guru penjas, lu lihat, gue yang karena dia bisa berhasil mengalahkan Barcelona dengan permainan yang atraktif, menyerang dan berani, berisiko, tapi dia bisa menang. Tapi dia di Barcelona dulu pernah mendapat posisi yang kurang nyaman. Kalau gue jadi Valverde, gue bakal bilang kayak, lihat sekarang siapa yang guru penjas, gua yang juru penjas atau Barcelona yang terkutuk. Kalau gue jawab adalah Barcelona yang terkutuk, karena manajemen yang bobrok, nggak peduli akan perasaan-perasaan fans. Gitu aja. 15 menit sendiri gua mau istirahat dulu. Oke teman-teman, ini Indonesia juga habis kalah, semangat, kayak mudah-mudahan yang terbaik lah buat timnas Indonesia. Oke, kayak gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola episode selanjutnya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.